warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Jumat berkah ini semoga rezeki melimpah kepada kalian semuanya dan diberikan kesehatan serta kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang GalBP Letter, pinjol dan juga kredit card. Wajib tahu ini, nyesel banget kalau kalian tidak melakukan ini dan nantinya tidak akan pernah keluar dari yang namanya pinjol. Nah, apa itu? Kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus ketemu dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Nah, kali ini saya mau bagikan tips ya buat kalian biar KTP-nya tidak sembarangan digunakan sama orang, tidak dijadikan jaminan, tidak dijadikan nomor-nomor kondar, tidak dijadikan juga untuk mengambil aplikasi ilegal. Nah, ini banyak sekali ya terjadi, nggak punya pinjaman, tidak pernah mengajukan pinjol, tapi kenapa langsung punya tagihan? Nah, ini fenomenanya banyak sekali dan terutama buat anak-anak muda yang memang KTP-nya masih seger, apalagi yang baru aja buat KTP gitu ya kan, anak-anak yang tamat-tamat SMA. Nah, ini banyak sekali terjadi dan kaget-kagetan kenapa baru aja ngajuin KTP sudah ada tagihan pinjol, padahal nggak pernah juga menggunakan pinjol. Dan lebih-lebih lagi kita dijadikan kondar dari orang yang kita nggak kenal. Nah, ini kok bisa mereka dapetinnya, nomor telepon kita dari mana dapetinnya, terus juga dari mana mereka dapetin data-data kita. Nah, ini ada tips ya buat kalian semuanya untuk menghindarinya, dan ini sudah banyak sekali dilakukan sama orang ya. Oke, kita lanjut yang pertama ya. Hati-hati ketika kalian melakukan fotokopi KTP di tempat umum. Kalau misalnya kita nggak punya printer di rumah, pasti kita akan ke tempat fotokopian. Ya, fotokopi apapun itu ya, istilahnya tempat umum yang terbuka. Hati-hati, perhatikan jangan sampai ada yang tertinggal satu lembar pun. Ya, kita nggak menuduh sih si pemilik fotokopinya, khawatirnya dia jatuh ke bawah, dibersihkan, akhirnya dibuang lubang sampah dan diambil sama orang. Nah, di situ kan ada nomor KTP kalian, itu alamat rumah kalian, sudah jelas di sana ya. Jadi hati-hati, perhatikan, jangan lengah, jangan membiarkan segala sesuatunya begitu saja. Akhirnya nanti tiba-tiba ada tagihan, kalian bingung. Nah, itu hati-hati sekali ya. Oke, lanjut lagi yang kedua. Jangan lupa untuk sisipkan watermark ketika kalian ngonten. Misalnya kalian mau menjelaskan segala sesuatu ataupun tanpa sengaja kalian memamerkan ya KTP kalian ataupun alamat identitas kalian, segala macam yang berbau-bau data pribadi. Jangan pernah lupa, kalaupun seandainya kalian lupa terus kalian udah posting, harus segera cepat-cepat dihapus ya, biar jangan ada orang yang caplok-caplok. Nah, itu sekarang kan banyak ibu-ibu yang baru-baru ngonten, ibu-ibu yang memang baru-baru aja memulai untuk mencari uang dari konten-konten yang kadang-kadang kan tanpa sengaja memberikan identitasnya. Yaitu hati-hati sekali ya buat ibu-ibu pemula yang baru mau ngonten, hati-hati. Terus lagi yang ketiga, sering sekali terjadi buat para ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, terutama buat bapak-bapak ini, itu anak-anak muda yang laki-laki, jangan pernah lupa sobek alamat kalian ketika kalian buka-buka untuk paket kalian. Ya, kalian sering terima paket itu kan ada nomor telepon kalian, ada alamat kalian. Nah, ketika kalian buka cover paketnya, pasti kita langsung buang aja kan ya. Padahal di sana jelas-jelas ada identitas jelas kita. Walaupun tidak ada nomor KTP kita, tetapi di situ ada alamat kita dan nomor telepon. Jadi hati-hati ya. Jangan lupa disobek-sobek, digunting-gunting ataupun dikoyak-koyak, ataupun kalaupun mau gampang lagi kalian bakar ya di kompor atau dimanapun. Jangan pula bakar-bakar besar nanti jadi kebakaran ya. Hati-hati, perlu diingat apalagi untuk yang tinggal di kawasan padat penduduk. Ya, di kawasan padat penduduk itu yang namanya sampah ya, kadang-kadang berserakan di mana-mana, tidak terorganisir dengan baik. Hati-hati buat data kalian. Oke, terus lagi yang keempat, jangan pernah buang sembarangan untuk kartu jam sostek ataupun NPWP ataupun KIS yang memang sudah tidak digunakan lagi. Nah, sering banget ya buat para pekerja yang memang udah gak kerja lagi, bersih-bersih nih, bersih-bersih rumah. Terus itu ada tuh kartu-kartu yang gak dipakai. Nah, di situ ada identitas kita, nama kita, nomor jam sostek, BPJS. Mentang-mentang udah cair, kita langsung main buang-buang aja. Nah, itu hati-hati. Kalau mau membuangnya, jangan lupa digunting-gunting.
ya, karena di situ semua ketika nanti ada orang yang memang pintar, nanti dia klik aja mencari data kalian dari nomor BPJS dia kalian atau segala macam, itu akan keluar semua data kalian. Jadi hati-hati ya. Terus nih yang terakhir sekali yang memang sering digemakan dimanapun, jangan pernah klik tautan apapun yang dibagikan, baik melalui grup ataupun yang kalian terima pribadi. Jangan sekali-sekali buka, apalagi yang memang itu ada tuh sengaja di blur. Terus tiba-tiba kita penasaran ini apa, pesan apa, terus kita klik, nah tiba-tiba udah langsung terklik aja. Pokoknya kalau dari nomor yang nggak dikenal, baik itu promo ini itu, jangan pernah asal klik ya. Hati-hati sekali, itu selalu saya ingatkan. Nantinya KTP kalian bisa digunakan untuk jaminan, KTP kalian bisa digunakan untuk bobol pinjol ilegal. Sudah banyak kasusnya. Kalau kalian mau cari di TikTok, mau cari di aplikasi X Twitter, itu banyak sekali orang yang mengeluh tidak pernah mengajukan pinjol tapi ditagih. Banyak sekali kalau kalian mau cari ya. Nah oke, kita lanjut lagi ya buat teman-teman semuanya yang memang pengen keluar dari yang namanya pinjol baik pay letter ataupun kredit card. Nah ini ada pesan dari seorang perbankan senior yang disampaikan kepada saya, yang memang buat kalian semuanya saya sampaikan, apabila kalian ingin benar-benar keluar dari yang namanya pinjol, itu kalian wajib terapkan di hidup kalian, lebih baik bertambah daripada beranak. Ya, tahu filosofi ini? Ya, lebih baik bertambah daripada beranak. Jadi buat kalian semuanya yang memang saat ini galbay, baik itu di pinjol ataupun di kartu kredit ataupun di pay letter manapun, kalau bisa lebih baik kalian biarkan saja mereka berbunga daripada mereka beranak. Beranak maksudnya apa? Beranak itu adalah gaya lubang tutup lubang. Kalau kalian paksakan untuk terus membayar karena kalian merawat yang satu ini, ujung-ujungnya kalian akan gaya lubang tutup lubang di semua pinjol-pinjol yang memang masih bisa kalian gunakan. Nah, dari semua pakar perbankan mengatakan kalau dia bertambah artinya dia berbunga. Dari satu pinjol ini berbunga menjadi besar, misalnya hutang kayak 5 juta, terus dia bertambah bunga menjadi 15 juta, itu tidak akan masalah di perbankan. Hanya mungkin nama kalian aja jelek di Slik OJK, tetapi itu bisa membuat kalian keluar dari yang namanya pinjol. Jadi ini ada teman saya kasih informasi pada saya, dia baru aja melunaskan hutang kartu kredit. Nah, bagaimana cara dia bisa melunaskan hutang yang begitu banyak? Yaitu dengan cara dia biarkan saja hutangnya itu berjalan, berbunga, ditagih. Nah, ketika dia ada uang pas dengan uang pokoknya, dia nego. Nah, itu dia ya teman-teman ya, kata-katanya negosiasi. Kalau kartu kredit kita masih bisa melakukan negosiasi untuk pengurangan pokok dan bunga hilang 100%. Itu bisa. Ya, untuk kartu kredit. Kalau untuk pinjol, ketika kalian punya uang hanya pokoknya saja, lakukan negosiasi, sampaikan bahwa saya mau membayarkan pokoknya saja. Ada yang ditolak, ada yang diterima, tetapi semua pakar keuangan dan perbankan mengatakan tidak ada yang akan menolak, sekalipun bank besar menolak ketika kalian mau membayar hutang, tidak akan ada yang mau menolak. Sekalipun kalian ditolak sekarang, tetapi mereka akan berpikir besoknya, nah kalian pasti akan diterima. Bulan ini kalian tidak bisa membayar, bulan depan lakukan lagi negosiasi, tidak diterima, biarkan saja. Ya, lebih baik bertambah daripada beranak. Itulah filosofi keuangan. Kalau kita beranak, otomatis anak-anak ini tadi akan berbunga lebih besar lagi. Tetapi kalau kalian biarkan satu saja bertambah, dia tambahannya itu bisa kita hilangkan ketika uang kita mencapai pokoknya saja. Nah, inilah pesan dari senior keuangan yang mungkin sering menonton vlog-vlog saya, memberikan motivasi, memberikan informasi buat teman-teman galbay. Buat kalian yang memang udah terlanjur galbay, misalnya galbaynya sampai sebanyak ini, biarkan saja seperti ini, stop, jangan pernah tambah-tambah lagi. Kalian fokuskan saja mana yang ada di isi lapangannya, kemudian nantinya kalian bisa lunaskan satu persatu yang masuk ke dalam Slik aja. Selebihnya yang memang tidak diproses, tidak masuk ke dalam Slik, abaikan saja dulu. Ya, karena yang masuk ke dalam Slik itulah yang diakui negara. Ya teman-teman ya, itulah yang diakui perbankan. Jadi buat kalian semuanya jangan pernah takut lagi, karena galbay itu emang jalan yang terbaik.
Kalau udah sampai sebanyak kayak tadi itu udah luar biasa. Yaitu akibat dari beranak dan beranak. Karena berusaha untuk menjaga ini, berusaha untuk mempertahankan ini, akhirnya anak-anaknya banyak. Padahal kalau ini kalian fokuskan aja, biarkan aja dia bertambah, ujung-ujungnya nanti ketika kalian bisa lunaskan dan nama kalian bisa bersih, nantinya yang lain akan bersih juga, yang lain akan dipermudah juga. Nah, gitulah filosofi dari perbankan. Ingat saja, bank utama sekelas BCA saja masih mau menerima ketika orang mau bayar pokoknya saja. Apalagi hanya sekelas pinjol. Kalau sekarang ini kalian nego nggak diterima, lakukan lagi nego besok. Kalau tidak juga diterima, tunggu saja sampai DC-nya memberikan penawaran. Ingat, ketika DC-nya memberikan penawaran, itu penawaran yang bentuknya ada langsung memberikan virtual account dengan jumlah nominal yang memang sudah disepakati bahwa ketika kalian bayarkan nilai ini, utang kalian akan lunas. Nah, jangan mau menerima penawaran ketika kalian mendapatkan promo penawaran terus bayarkannya lewat aplikasi. Itu hati-hati. Jangan ya, itu sama aja dengan kalian membayar seperti biasa. Jangan masuk jebakan Batman yang seperti itu. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Semoga menjadi mood booster di hari Jumat berkah ini. Semoga bisa membuat kalian berpikir ulang lagi. Oh iya, berarti saya tidak usah lagi lubang tutup lubang. Karena orang-orang pakar keuangan saja juga menanggapi hal-hal yang ada di Indonesia seperti ini. Sudah cukup dengan pinjol aja, jangan tambah beranak. Cukup fokus saja yang itu dan abaikan saja dulu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.